Materi ini bukan hanya penting untuk sesuai amalan Nabi, tapi nanti ada beberapa keistimewaan ketika Anda bisa amalkan itu. Yuk kita mulai bahasan pertama. Istighfar. Perbanyak istighfar. Kedua doa. Dan ketiga rehat sejenak. Jadi ada ahli surga yang punya kebiasaan di bumi. Ada ahli surga yang punya kebiasaan di bumi. Kalau Anda ingin lihat ahli surga spesial sedang ada di muka bumi, lihat orang yang rajin tahajud, yang pasca tahajud, salah satunya dia perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin. Jadi, maaf, setelah selesai tahajud, Anda salam kanan, kiri, selesai kemudian witirnya, ada peluang nih amal lagi. Ya. Jangan langsung istirahat. Walaupun cuma satu kalimat. Tidak sebentar. Hadirkan ketenangan setelah ibadah. Syukuri itu semua. Setelah itu baru kemudian Anda kondisikan hati untuk bisa mendekat kepada Allah. Baru Anda ungkapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astagfirullah. 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 Nah, disinilah teman-teman dua hal bisa kita kerjakan. Sekarang kita bicara bagaimana cara beristighfar seperti diisyaratkan Al-Quran ini. Kita ambil bagian pertama. Satu, awas hati-hati, karena ini peluang diampuni dosa cukup besar di sini. Dan seketika Allah yang mengampuni. Seketika Allah langsung yang mengampuni. Jadi ada orang yang ketika istighfar di waktu sahar, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Jadi kalau Anda beristighfar, memohon ampun dari kesalahan atau dosa, jangan sekedar kalimat itu keluar di lisan. Hanya formalitas, ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Setiap kalimat yang disampaikan dalam Al-Quran, ingat baik-baik, ataupun dalam hadis, itu selalu diistilahkan dengan zikir namanya. Zikir. Ingat baik-baik ya, setiap kalimat kebaikan yang diungkapkan di lisan, itu selalu diistilahkan oleh Quran dengan zikir. Misal, tadi yang astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, yang kita kerjakan ba'da salat, kita kan ba'da salat kita kerjakan astagfirullah, kan istighfar kan? Baik ya, di hadis Muslim, hadis 591. Ya, Nabi kemudian mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim hadis 593 kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru setelah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir ini disebut zikir di Quran. Di Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Lihat kalimatnya. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Kalau Anda tuntas mengerjakan sholat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu zikir? Zikir itu bukan sekedar kalimat yang diungkapkan, tapi zikir secara bahasa saja sudah mengandung arti sesuatu yang teringat, sesuatu yang dirasakan, ingat dan dirasakan. Di ketika Anda beristighfar, tadi ingat baik-baik, ingat kesalahan, dosa yang dilakukan, minta ampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Kalimatnya disebut dengan zikir. Zikir berarti ingat dan merasakan. Jadi begitu Anda mengatakan, ya Allah astagfirullah, ampuni saya, Anda minta ampun, berarti ada dosa yang dikerjakan. Ingat dosa apa yang Anda lakukan sampai Anda mengatakan ampuni saya. Ini bukan cuma di lisan. Ini begitu Anda istighfar, itu enak Pak. Keheningan malam, saat tidak banyak suara bising, dan Anda menyadari kesalahan Anda pada saat itu. Begitu air mata Anda jatuh, tumpah saat itu, kemudian kalimat yang Anda rasakan seketika ampunan dari Allah itu turun kepada Anda semua. Itu yang pertama mesti Anda lakukan. Jadi begitu selesai tahajud, ingat-ingat, perbanyak istighfar. Hatinya nyaman. Setelah ketenangan itu ada, saya agak cepat baru masuk ke nomor 2. Apa nomor 2 itu? Ini yang saya maksudkan. Awas kalimatnya, hati-hati. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah doa yang paling cepat diijabah diantaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan di keheningan akhir sepertiga malam, menjelang fajar, dalam keadaan pasca istighfar, bahkan langsung dikatakan di hadis qudsi, jika Anda meminta, maka tidak akan pernah ditolak. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang istighfar, man istaghfara li ghafartu lah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Aku ampuni semua dosa-dosanya. Anda bayangkan. Setelah itu, dosa diampuni, tenang ada, tinggal Anda memohon kepada Allah. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Itu janji Allah di hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini diriwayatkan langsung oleh 30 orang sahabat senior di tabaqah pertama, tingkat pertamanya.
Dia yang menerima dari Nabi itu hampir semua sahabat yang senior, 30 orang. Anda minta tuh di kesempatan. Mungkin inilah waktu yang doa-doa Anda yang dulu itu mungkin belum terkabul. Anda diminta berada di waktu itu. Kalau sudah diberikan waktunya Anda tidak minta, Anda butuh waktu apa lagi? Ayo, yang katanya mohon kepada Allah minta keturunan terbaik, rizki terbaik, pasangan terbaik, ya perilaku yang baik, waktu ini. Nah, apa doa di antara yang dimohonkan? Ini saya tunjukkan ada di Abu Daud, nomor hadis 1427. Kemudian di At-Tirmidzi, nomor hadis 3566. 3566. Imam At-Tirmidzi di antara yang mendawamkan malamnya tahajud. Bahkan berdoa. Terus istighfar sampai buta matanya. Ya, orang bertanya, Syekh lima hakadha, kenapa Anda masih seperti ini? Dia imam besar, ahli tahajud, ahli Quran, menulis juga Al-Jami' As-Sahih. Dia dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, ahli hadis juga, tapi di akhir hidupnya banyak menangis sampai buta matanya. Ditanya kenapa sampai begini? Kata beliau, saya khawatir dan takut ketika diwafatkan dan menghadap kepada Allah belum cukup bekal saya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam sampai menangis mata buta. Ditanya kenapa? Takut saat pulang bekalnya belum cukup. Ya, coba lihat kita, imam bukan, makmum kadang-kadang. Cita-cita masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi lagi. Berapa amalannya dibandingkan dengan orang-orang soleh terdahulu? Paham? Baik. Kemudian ada juga di An-Nasa'i. Kalau At-Tirmidzi nama aslinya bukan At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad. Muhammad tinggal di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Beliau hafal 500.000 hadis. Ya, dan hafalnya lancar sekali, ringan mengucapkan, lunak menyebutkan. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Baik, tadi At-Tirmidzi sudah. An-Nasa'i nomor hadis 1747. 1747. Kemudian Ibnu Majah, An-Nasa'i ini muridnya juga Imam Asy-Syafi'i. Dia pernah belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Ibnu Majah nomor hadis 1168. Semua hadis yang diriwayatkan oleh para imam ini sumbernya dari seorang sahabat, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga sering dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat malamnya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa di antara doanya? Allahumma inni a'udzu biridhaka. Ya, Ali bin Abi Thalib mengajarkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kemudian tahajud, setelah beristighfar kepada Allah. Lalu doa pertama yang disampaikan bukan doa permintaan lain-lain dulu, tahan dulu yang lainnya. Tapi yang didahulukan yang ini. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan mengharap ridhamu. Jauhkan saya, ya Allah, jauhkan saya dari segala apa yang kau murkai. Di antara makna ridha, kalau sudah datang dari Allah, maka mengabulkan semua doa-doa yang dimohonkan. Tapi ridha itu maknanya 3. Mengabulkan doa yang dimohonkan, mengampuni dosa yang pernah berlangsung dalam kehidupan, dan yang ketiga memberikan solusi dari semua persoalan yang Anda hadapi dalam kehidupan. Baik, teruskan. Wa bimu'afatika min 'uqubatik. Wa bimu'afatika, dan hamba berlindung kepadamu ya Rabb dengan segala penjagaan dan pemaafanmu. Mu'afah itu adalah sifat penjagaan dan pemberian maaf. Anda dijaga oleh security, terjaga, nyaman Anda. Anak dijaga orang tua, nikmat, nyaman. Tapi apakah selamanya bersama security? Tidak. Selamanya bersama orang tua, mungkin terpisah. Kalau Anda titipkan diri Anda kepada Allah, maka siapa yang bisa mengganggu Anda dalam kehidupan? Maka Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, tolong jaga hamba ya Allah. Dan kalau salah, tolong maafkan hamba. Dan yang lebih hamba mohonkan, tolong jaga hamba dari uqubatik, dari hukuman-hukuman. Nah, hukuman dunia dan siksa akhirat itu disebut dengan uqubah. Maka Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau ada perilaku saya yang tidak baik, yang bisa menghadirkan percepatan hukuman di dunia, mohon lindungi saya. Lindungi saya, karena Anda tidak tahu sedang mengerjakan apa yang mungkin Allah murka dengan Anda. Dan kalau ada jalan kembali saya yang berpotensi menghadirkan hukuman abadi di akhirat, mohon lindungi saya, jaga saya dan maafkan kesalahan saya. Karena kalau cuma dijaga nggak ada pemaafan, masuk juga ke situ. Tapi ketika Anda dimaafkan dari kesalahan-kesalahan Anda, dijaga oleh Allah ketika saat itu, maka nikmat yang Anda peroleh pada saat itu.